Pertumbuhan kasus COVID-19 di Indonesia semakin tinggi. Angka penularan yang sudah mencapai ratusan per harinya membuat pemerintah menetapkan peraturan untuk menekan angka tersebut. Berbagai kabupaten di beberapa daerah mulai menetapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka menekan angka pertumbuhan kasus COVID-19 di daerah tersebut. Berbagai aktivitas pun menerima dampaknya, seperti sekolah-sekolah yang diliburkan, jam buka toko, pasar, dan tempat belanja yang berkurang, dan acara rutin yang biasa dilakukan juga dengan terpaksa tidak dilaksanakan. Hal ini berdampak kepada keadaan sosial di masyarakat dan juga keadaan perekonomian. Namun, apakah dengan PSBB, kasus COVID-19 akan semakin berkurang atau sebaliknya? Salah satu solusi dalam menekan angka penularan COVID-19 adalah dengan menetapkan PSBB. Aktivitas sosial di suatu daerah yang menerapkannya akan dibatasi, sehingga segala aktivitas hanya dapat dijalankan pada waktu tertentu atau pada jumlah tertentu. Namun, PSBB tidak akan dapat berjalan dengan lancar apabila masyarakat tidak mengerti atau bahkan tidak dapat bekerja sama untuk menjalankannya. Kebanyakan masyarakat mungkin saja ada yang tidak mematuhi aturan dasar dalam mencegah penyebaran COVID-19, atau bahkan ada yang tidak memperdulikan aturan tersebut. Akibatnya, walaupun PSBB diterapkan di suatu tempat, angka penularan COVID-19 pun tidak akan berkurang. Dengan demikian, yang menjadi kunci terpenting dalam mencegah dan mengurangi angka penularan COVID-19 ini adalah kerjasama. Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah diperlukan dalam menangani masalah COVID-19. Masyarakat diharapkan dapat mematuhi dan memahami betapa pentingnya aturan yang telah ditetapkan pemerintah dalam mencegah penyebaran COVID-19. Tidak hanya itu, pemerintah juga diharapkan tidak hanya mengeluarkan aturan, tetapi juga memberikan penjelasan dan pengetahuan dalam masalah pencegahan dan penanganan COVID-19. Dengan demikian, diharapkan dari kerjasama antara masyarakat dan pemerintah dapat mengurangi angka kasus COVID-19. Sebagaimana ciri khas dari Indonesia, yaitu gotong royong. Jika kita saling bekerja sama, maka berbagai permasalahan akan mudah diselesaikan. Masalah nasional seperti wabah COVID-19 ini memerlukan kerjasama yang lebih baik dari masyarakat maupun pemerintah. Apabila salah satu dari kedua unsur tersebut tidak melakukan apa yang menjadi perannya, maka masalah COVID-19 ini akan lama dan susah untuk diselesaikan. Maka dari itu, perlunya solusi yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini. Berikut adalah solusi yang dapat dilakukan. Pertama, memberikan pendidikan kepada masyarakat dan pemerintah mengenai pedoman pencegahan COVID-19 dan penanganannya. Pengetahuan merupakan hal yang sangat membantu ketika terjadi suatu permasalahan. Dengannya, kita dapat menyelesaikan permasalahan dan mencegahnya agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Sebagaimana halnya dengan permasalahan kita saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Untuk menghadapi pandemi, kita memerlukan pengetahuan tentang bagaimana cara agar tidak tertular dan bagaimana menangani orang yang terinfeksi kasus tersebut. Dengan memberikan pendidikan kepada masyarakat, mereka akan mengetahui dan mengerti tentang pandemi ini. Dengan demikian, ketidaktahuan dan ketidakmengertian tidak ada di dalam pikiran masyarakat dan membuat mereka mengerti akan apa yang harus mereka lakukan dalam pandemi ini. Tidak hanya masyarakat, pemerintah juga harus mengerti dengan benar akan permasalahan pandemi ini. Kebijakan yang diambil dan diputuskan pemerintah harus sejalan dengan pedoman dan tujuan dalam menangani dan mencegah COVID-19. Pemerintah tidak hanya memberikan suatu kebijakan atau tindakan yang sebenarnya tidak diperlukan dalam pencegahan pandemi ini. Dengan demikian, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan dan keputusan yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mencegah COVID-19. Kedua, mencegah dan menangani stigma sosial di masyarakat mengenai COVID-19.
Hal yang menjadi permasalahan ketika wabah COVID-19 ini adalah munculnya stigma sosial atau asosiasi negatif di masyarakat terhadap orang atau kelompok yang mengalami gejala atau positif COVID-19. Mereka yang menderita akan diberikan label atau perlakuan yang berbeda, atau bahkan mengalami pelecehan status diakibatkan terkena dengan sebuah penyakit. Perlakuan masyarakat terhadap orang yang memiliki gejala atau menderita virus ini bisa diakibatkan oleh rasa ketidaktahuan akan virus ini yang menimbulkan rasa bingung, cemas, dan takut terhadap mereka. Perasaan takut akan hal yang tidak diketahui itu wajar, namun kita tidak boleh berprasangka buruk terhadap penderita, petugas medis, keluarga, atau orang yang mengalami gejala yang mirip dengan COVID-19. Jika stigma ini terus tertanam di masyarakat, orang-orang yang menderita virus ini akan menyembunyikan dirinya agar tidak didiskriminasi, mencegah mereka untuk mendapatkan bantuan kesehatan, dan membuat keadaan mereka semakin memburuk. Solusi yang dapat kita lakukan adalah dengan berkontribusi secara sosial. Daripada menunjukkan stigma sosial, lebih baik kita berkontribusi dengan hal-hal berikut. Kita dapat membangun rasa percaya pada layanan dan sarana kesehatan yang bisa diandalkan. Kita juga dapat menunjukkan empati terhadap mereka yang terdampak. Kita dapat memahami tentang wabah itu dengan sendiri, dan kita juga dapat melakukan upaya yang praktis dan efektif sehingga orang bisa menjaga keselamatan diri dan orang lain. Pemerintah, media, influencer, dan lainnya juga memiliki peran yang penting dalam mengatasi masalah stigma sosial ini. Bahkan, peran yang mereka miliki menjadi salah satu kunci penting yang dapat mempengaruhi keberadaan stigma sosial di masyarakat, sehingga perlunya kerjasama dengan semua pihak untuk mengatasi masalah stigma ini untuk menyelesaikan masalah COVID-19. Ketiga, menghilangkan rasa egois dalam bertindak atau membuat keputusan. Menanggulangi pandemi COVID-19 ini sebenarnya merupakan hal yang harus dilakukan bersama. Setiap lapisan di masyarakat merupakan garda terdepan pemutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Dengan kerjasama dan kesadaran diri yang tinggi, dapat dipastikan COVID-19 akan segera hilang. Namun, akan berbeda apabila setiap lapisan masyarakat bersikap egois dan bertindak sebagaimana yang mereka kehendaki tanpa memperdulikan akibatnya. Tidak hanya itu, di dalam elemen pemerintahan bahkan ada yang bersikap egois dengan membuat keputusan-keputusan yang memberikan manfaat untuk sebagian golongan dengan memanfaatkan pandemi ini. Akibatnya, keegoisan yang ada di dalam setiap orang menghambat penyelesaian masalah pandemi ini. Perlunya menghilangkan rasa egois ini menjadi tantangan setiap diri manusia ketika dihadapi dengan masalah yang memerlukan penyelesaian bersama. Rasa egois yang muncul bisa disebabkan oleh beberapa hal. Bisa jadi rasa takut akan kehilangan, ketidakmampuan untuk berpikir logis, tidak adanya rasa empati, atau memiliki sedikit wawasan terhadap sesuatu. Sehingga bila dipikirkan, rasa egois ada di setiap diri manusia. Namun yang menjadi tantangannya adalah bagaimana kita mengendalikan rasa egois tersebut untuk menyelesaikan permasalahan bersama, bukannya menginginkan agar dirinya sendiri yang merasa nyaman. Untuk itu, penting bagi setiap lapisan masyarakat, baik dari pemerintahan ataupun rakyat, untuk saling mendukung, bertenggang rasa, saling melindungi, dan bekerja sama dengan penuh keikhlasan untuk bersama-sama memerangi COVID-19. Solusi yang saya berikan di atas merupakan bagian kecil dari berbagai solusi yang mungkin saja lebih efektif dan lebih baik untuk kita. Namun, dari solusi yang saya berikan dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah permasalahan besar yang dihadapi bersama akan dapat dilalui dan diselesaikan dengan bersama juga. Sebagaimana ciri khas dari Indonesia yang telah ada sejak dahulu, yaitu gotong royong, sehingga kerjasama yang baik dari semua elemen bisa menyelesaikan permasalahan kita saat ini, yaitu bersama-sama melawan dan memerangi pandemi COVID-19.